Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Rahmadani. Saya dari kelompok 3 dan saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai landasan ideologi. Pancasila yang diresmikan sebagai dasar negara Indonesia pada 1 Juni 1945 merupakan ideologi yang merangkum nilai-nilai luhur bangsa, terdiri dari 5 sila: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, menciptakan identitas nasional yang kuat, dan menjadi landasan moral bagi setiap kebijakan publik. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensinya. Dalam konteks ini, Pancasila juga menjadi simbol persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keragaman yang ada. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilatul Jannah dengan NIM 2410-1008. Kali ini saya akan membahas materi Pancasila sebagai kehidupan sosial. Dalam konteks kehidupan sosial, Pancasila berperan penting dalam membangun hubungan harmonis antar individu dan kelompok di masyarakat. Dengan mengedepankan semangat gotong royong dan musyawarah, Pancasila menciptakan ikatan sosial yang kuat di antara masyarakat. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah konflik yang dapat merusak persatuan bangsa. Pancasila juga menekankan pentingnya keadilan sosial, yang berarti setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kesempatan dan sumber daya dalam masyarakat. Dalam praktiknya, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat dalam berbagai kegiatan sosial. Contohnya, seperti kegiatan amal, kerja bakti, dan pengembangan komunitas. Sekian, terima kasih. Pancasila sebagai paradigma pembangunan yang berlandaskan kepada Pancasila bertujuan untuk mencapai kesejahteraan secara menyeluruh. Paradigma ini menekankan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan, tidak hanya dari segi ekonomi tetapi juga sosial dan lingkungan. Pancasila juga mengajak kita untuk tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga pada pemerataan hasil pembangunan agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati manfaatnya. Dalam konteks ini, pembangunan harus dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, sehingga setiap individu merasa terlibat dan memiliki peran dalam proses pembangunan. Misalnya, pada program-program pembangunan infrastruktur harus memperhatikan dampak terhadap masyarakat lokal dan lingkungan. Di sini saya akan membahas tentang Pancasila dalam sistem hukum. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam praktiknya, Pancasila menjadi acuan dalam pembentukan hukum nasional dan penegakan keadilan. Adapun prinsip-prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia yang terkandung dalam Pancasila harus diintegrasikan ke dalam sistem hukum, agar hukum berfungsi secara adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga implementasi nyata bagi kehidupan hukum sehari-hari. Penegakan hukum yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila akan menciptakan rasa keadilan di masyarakat. Pancasila dan demokrasi. Sebagai dasar negara, Pancasila juga menjadi landasan bagi sistem demokrasi di Indonesia. Demokrasi yang berdasarkan Pancasila menekankan pentingnya musyawarah untuk mufakat sebagai cara pengambilan keputusan. Hal ini mencerminkan semangat kolektivisme di mana suara setiap individu dihargai dan dipertimbangkan demi kepentingan bersama. Selain itu, Pancasila mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik.
sehingga setiap warga negara memiliki kesempatan untuk terlibat dalam menentukan arah pembangunan bangsa melalui pemilihan umum dan juga forum-forum musyawarah. Dalam konteks ini, pendidikan politik berbasis Pancasila sangat penting untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Pancasila dalam pendidikan. Dalam dunia pendidikan, Pancasila diajarkan untuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang harus dimiliki oleh generasi muda. Nah, pendidikan Pancasila diajarkan bertujuan untuk membentuk generasi yang bertoleransi, yang bertanggung jawab, dan cinta tanah air. Kurikulum pendidikan di Indonesia itu mencakup pengajaran tentang sejarah perjuangan bangsa serta nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Melalui pendidikan ini, diharapkan generasi muda dapat memahami pentingnya persatuan dan kesatuan serta mampu menghadapi tantangan global dengan tetap berpegang pada nilai-nilai kebangsaan. Selain itu, pendidikan karakter berbasis Pancasila dapat membantu siswa mengembangkan sikap positif terhadap keberagaman. Selanjutnya, peran Pancasila dalam kehidupan beragama. Pancasila menjamin kebebasan beragama bagi seluruh rakyat Indonesia dan mendorong terciptanya kerukunan antar umat beragama. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengakui adanya Tuhan sebagai sumber moralitas serta mengajak umat beragama untuk hidup. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengakui adanya Tuhan sebagai sumber moralitas serta mengajak umat beragama untuk hidup harmonis meskipun berbeda keyakinan. Dalam konteks ini, Pancasila berfungsi sebagai jembatan untuk membangun dialog antar agama serta memperkuat toleransi di tengah keragaman budaya dan agama. Dalam konteks ini, Pancasila berfungsi sebagai jembatan untuk membangun dialog antar agama serta memperkuat toleransi di tengah keragaman budaya dan agama di Indonesia. Dengan demikian, kehidupan beragama dapat berjalan dengan baik tanpa adanya diskriminasi atau konflik. Upaya dialog antar umat beragama didorong untuk menciptakan harmoni sosial. Tantangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Seperti yang kita tahu bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang mencakup tentang kepribadian seluruh bangsa Indonesia, yang dimana nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila merupakan cerminan dari bangsa Indonesia. Meskipun Pancasila telah menjadi ideologi selama 7 dekade, masih ada tantangan dan hambatan dalam mengimplementasikannya, yakni pertama yaitu globalisasi. Mudahnya budaya asing masuk ke Indonesia membuat Pancasila sulit untuk diterapkan di generasi saat ini, karena mereka menganggap bahwa budaya asing lebih kekinian, keren, dan menarik dibanding mempelajari nilai-nilai Pancasila. Padahal Pancasila ini merupakan akar dari kepribadian dan kebudayaan bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu lemahnya wawasan terhadap nilai dan makna Pancasila. Seperti yang kita tahu bahwa di sekolah-sekolah telah dipelajari apa itu nilai-nilai Pancasila, tetapi mereka hanya mempelajari dan tidak sampai ke hati mereka. Mereka hanya sekadar mempelajari tetapi tidak merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu krisis moral, yang dimana krisis moral ini sikap atau perilaku yang bertentangan dengan Pancasila. Tidak sedikit yang mengalami krisis moral seiring perkembangan zaman. Bahkan generasi muda merupakan generasi yang terbanyak mengalami krisis moral dikarenakan pemanfaatan teknologi yang kurang tepat. Itulah tantangan dan hambatan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Sekian.